Shalom adik-adik. Hari ini kita kembali lagi di Ibadah Sekolah Minggu bersama Kak Desi dan Kakak Nathan. Oke, adik-adik di rumah pasti udah pada semangat kan sekolah minggunya hari ini? Kalau gitu kita mau sama-sama menyanyi, semua adik-adik bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Adik-adik di rumah semangat ya nyanyinya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Sekali lagi lebih semangat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau apa? Tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Yesus. Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus, yes. Kita mau masuk dalam penyembahan, adik-adik di rumah semuanya. Sikap tenang, kita mau siapin hati kita, pikiran kita mau nyanyi lagu Karena Salibmu.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan, walaupun kami beribadah secara online, tapi kami percaya bahwa kasih-Nya Tuhan selalu mengalir dalam hidup kami, selalu memenuhi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, berkati firman yang akan kami dengar Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya firman yang boleh kami dengar, boleh kami hidupi di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi terang dan garam di sekeliling kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik semuanya silakan duduk. Hai adik-adik, cerita hari ini berjudul Joyful Praise, pujian penuh sukacita. Cerita hari ini diambil dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Suatu hari keluarga John sedang mendaki di hutan yang tidak dikenal. Mereka sudah berjalan terlalu lama. Akhirnya mereka tahu kalau mereka tersesat. Botol air mereka kosong dan mereka sangat panas dan haus. Ayo kita berhenti di sini dulu, kata ibu, dan mohon bantuan Tuhan. Setelah berdoa bersama, mereka mulai berjalan lagi. Tak lama kemudian, mereka menemukan jalan yang benar, dan segera mereka kembali ke perkemahan mereka. Pada malam di perkemahan itu, sambil menikmati api unggun, mereka menyembah Tuhan dengan lagu pujian yang penuh sukacita. Kemudian ibu bercerita tentang suatu masa ketika orang Israel mengalami masalah air juga. Perayaan sukacita di tepi Laut Merah telah berakhir. Tiang awan mulai bergerak lagi. Orang Israel tahu sudah waktunya untuk melanjutkan perjalanan. Jadi mereka mengikuti awan itu ke padang gurun. Selama 3 hari mereka melakukan perjalanan tanpa menemukan air. Air yang mereka bawa sudah habis. Mereka harus menemukan lebih banyak kalau mereka ingin tetap hidup. Tiang awan membawa mereka menuju Mara, di mana mereka berharap menemukan mata air. Musa yang pernah menggembalakan domba di alam liar itu selama 40 tahun, Musa tahu tempat itu dengan baik. Musa tahu air di Mara itu pahit dan tidak bisa untuk diminum. Tetapi Tuhan telah memimpin mereka ke tempat ini. Benar saja seperti yang dipikirkan Musa. Pada saat melihat air, tangisan gembira meluap dari bangsa Israel. Air, air! Pria, wanita, dan anak-anak segera pergi ke mata air itu. Tapi begitu yang pertama mencobanya, mencicipinya, kegembiraan mereka berubah menjadi kekecewaan. Sudah 3 hari sejak Tuhan melakukan mujizat di Laut Merah. Baru jarak 3 hari sejak Tuhan menghancurkan tentara Mesir. Belum lama mereka meninggalkan Mesir dan kehidupan perbudakan mereka. Tuhan sendiri lewat tiang awan telah memimpin mereka ke Mara. Tetapi mereka melupakan semuanya itu. Apa yang akan kita minum? Mereka berkata dengan marah-marah kepada Musa. Musa melakukan apa yang tidak dilakukan oleh orang Israel. Musa berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu dan menyuruh Musa membuang kayu itu ke dalam air. Musa melakukannya dan airnya menjadi manis. Dan kemudian bisa dibayangkan bagaimana bangsa Israel cepat-cepat menuju ke air itu. Tadinya mereka segera berubah dari kegembiraan menemukan air menjadi kekecewaan setelah mencicipinya. Sekarang mereka kembali bersukacita setelah Tuhan melakukan mujizat. Mereka tidak lagi dalam bahaya karena mati kehausan. Mereka telah diselamatkan. Dan kemudian Tuhan memberi mereka janji melalui Musa. Dengarkanlah baik-baik suara Tuhan dan lakukan apa yang benar di matanya. Jika kamu melakukan apa yang Tuhan minta, Tuhan akan menjagamu dari penyakit orang Mesir. Tuhan akan menjaga mereka dari banyak hal yang mengganggu di Mesir. Apakah mereka akan tetap menyembah Tuhan dengan hidup mereka? Apakah mereka akan tetap menghormati Tuhan dengan ketaatan mereka? Jika mereka melakukannya, Tuhan akan memberi mereka kehidupan yang bahagia.
Tuhan memberi kamu sukacita keselamatan sama seperti orang Israel diselamatkan oleh air manis di Mara. Adik-adik juga diselamatkan oleh kasih karunia Yesus Kristus. Itu adalah satu alasan kita untuk bersukacita. Seperti air sejuk menggembirakan orang dahaga, begitulah kamu akan bersukaria karena diselamatkan Allah. Janji Tuhan benar bagi kita sampai saat ini, seperti halnya bangsa Israel. Mari menyanyi bagi Tuhan dengan pujian, dengan penuh sukacita. Ya, halo, shalom. Nah, hari ini kita sudah melihat tentang cerita tentang air yang pahit menjadi manis. Nah, kita mau belajar tentang pujian yang penuh sukacita. Nah, adik-adik, kita sudah melihat ceritanya tentang air yang pahit menjadi manis. Nah, minggu kemarin waktu Kak Dewi cerita tentang bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel melalui tiang awan. Nah, sekarang kita mau belajar tentang mujizat Tuhan, yaitu air yang pahit menjadi manis. Nah, pada saat itu bangsa Israel sudah 3 hari berjalan menuju ke Padan Syur. Mereka airnya semuanya kehabisan. Nah, oleh karena airnya kehabisan, maka mereka semuanya kehausan. Nah, melalui tiang awan mereka dituntun ke Mara. Di sana mereka melihat air. Nah, pada saat mereka melihat air, muka mereka penuh dengan sukacita. Nah, pada saat itu mereka langsung meminum air yang di Mara itu. Ternyata airnya pahit, lalu mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, tapi Musa tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Musa tahu apa yang harus dia lakukan, yaitu dia harus berdoa kepada Tuhan. Nah, lalu Tuhan berbicara kepada Musa bahwa ada sepotong kayu yang harus Musa masukkan ke dalam air. Nah, pada saat Musa masukkan sepotong kayu itu ke dalam air, dengan mujizat Tuhan, air yang pahit itu menjadi manis. Nah, Tuhan berjanji kepada Musa bahwa kalau orang mengikuti ketetapannya Tuhan, maka mereka akan dipelihara dan dijauhkan dari segala penyakit. Nah, bangsa Israel tidak dapat hidup tanpa air. Nah, jadi pada saat bangsa Israel mengalami air yang pahit menjadi manis, itu adalah keselamatan bagi bangsa Israel. Bagi kita, Yesus adalah keselamatan kita. Yesus memberi sukacita kepada kita melalui di padang gurun. Kita menyembah dan memuji Yesus karena membawa sukacita dan keselamatan melalui anugerah yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Nah, hal yang penting yang harus kita lakukan setiap hari supaya kita bersukacita, kita menyanyikan pujian untuk Tuhan. Menyanyi buat Tuhan membuat hati kita bersukacita. Nah, lagu yang akan kita lakukan seperti melalui YouTube atau lagu yang sudah kita hafalkan. Nah, melalui ibadah di sekolah minggu atau ikut ke gereja bersama dengan orang tua. Nah, adik-adik, mari kita bernyanyi supaya dengan bernyanyi kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan setiap hari. Jadi kalau kita bernyanyi berarti kita bersyukur kepada Tuhan. Nah,
Oke adik-adik, hari ini sampai di sini cerita kita. Nah, sekarang kita mau berdoa. Nanti kakak pimpin. Nah, melalui firman ini kita diingatkan supaya kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Nah, sekarang kakak akan pimpin mengakhiri cerita hari ini. Nah, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah membuat mujizat kepada bangsa Israel, yaitu air yang pahit menjadi manis. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus mau bersyukur karena lewat bersyukur kami memperoleh sukacita kepada Tuhan. Baik melalui puji-pujian yang sudah kami hafal di sekolah minggu maupun kami dapat bergereja bersama dengan orang tua kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan ceritamu, kami boleh melihat bagaimana Tuhan membuat mujizat untuk bangsa Israel. Dan kami juga tahu bahwa Tuhan sudah berjanji bahwa kalau kami mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan, Tuhan akan memelihara kami. Dan kami percaya janji ini masih berlaku buat kami saat ini dan sampai ke depannya Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang begitu indah. Terima kasih juga untuk orang tua yang sudah menuntun, membimbing kami. Terima kasih juga untuk guru-guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan terus senantiasa memberkati, memberikan kekuatan. Dan kami terus mau bersukacita karena melalui sukacita kami mau menyembah, kami mau memuji, kami mau menaikkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau mengucapkan ayat hafalan untuk anak kelas kecil, yaitu Mazmur 138 ayat 1a. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Nah, sekarang untuk yang kelas besar, Mazmur 138 ayat 1a. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Sekarang yuk kita lihat adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalan minggu lalu. Shalom semuanya, aku akan membacakan ayat hafalan minggu ini, Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Mazmur 119 ayat 10. Terima kasih. Shalom teman-teman, aku membacakan ayat hafalan minggu ini, Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Mazmur 119 ayat 10. Terima kasih. Mazmur pasal 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Mazmur pasal 119 ayat 10. Terima kasih. Shalom Kak, ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku
aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang perintah-perintahnya. Mazmur 119 ayat 10. Makasih, shalom. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahnya. Mazmur 119 ayat 10. Makasih Kak. Shalom. Nama saya Christopher. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Kak, ayat minggu ini Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpan dari perintah-perintahmu. Mazmur 119 ayat 10. Terima kasih. Shalom, nama saya Adela. Saya akan memaafkan hafalan minggu ini. Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Mazmur 119 ayat 10. Terima kasih Kak, shalom. Ini Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintahmu. Mazmur 119 ayat 10. Terima kasih Kakak. Bye. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Mazmur 119 ayat 10. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Mazmur 119 ayat 10. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Mazmur 119 ayat 10. Amin kasih. Shalom Kak, ayat hafalan minggu ini Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari
pemerintah-pemerintahmu. Makasih, Kak. Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Mazmur 119 ayat 10. Terima kasih, Kak. Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Mazmur 119 ayat 10. Terima kasih, Kak. Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Mazmur 119 ayat 10. Terima kasih, Kak. Shalom Queen kelas 3 SD. Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Mazmur 119 ayat 10. Terima kasih. Shalom anak kelas 1 SD. Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Mazmur 119 ayat 10. Makasih. Shalom teman-teman, nama aku Emma. Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah. Mazmur 119 ayat 10. Terima kasih, Kak. Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Mazmur 119 ayat 10. Terima kasih. Shalom Kak, ayat hafalan minggu ini Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Mazmur 119 ayat 10. Terima kasih Kak, Tuhan Yesus. Salam, nama saya Kalista Aurelia Pasaribu, kelas 3 ayat hafalan minggu ini Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari
perintah-perintahmu. Mazmur 119 ayat 10. Shalom, nama saya Sarah Manuela Pasaribu. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Mazmur 119 ayat 10. Hai adik-adik, terima kasih untuk selalu setia beribadah di rumah. Pengumuman sekolah minggu 8 Mei 2022. Adik-adik tetap ingat ya, ibadah sekolah minggu dimulai jam 8 pagi waktu Indonesia Barat secara online di YouTube channel GKII Rehoboth Bekasi. Ayo bangun lebih pagi dan siap-siap untuk beribadah. Waktu beribadah di rumah, adik-adik tetap dapat memberikan persembahan dengan 2 cara. Pertama, adik-adik bisa membawa persembahan ke gereja di hari Minggu atau di jam kerja dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang, hari Selasa sampai dengan Jumat. Masukkan uang ke dalam amplop dan tulis persembahan sekolah minggu. Atau cara kedua, minta tolong mama dan papa untuk mentransfer ke rekening gereja yang tertera pada layar ini, dan ingat untuk mengkonfirmasi ke KLMI. Kakak-kakak dan gembala sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Minggu 8 Mei, Jason Caleb Arunde. Selasa 10 Mei, Lena Ruth Yabesi Giai. Rabu 11 Mei, Princess Mevi Florentia Waluko. Jumat 13 Mei, Vanessa Grace Sitompul. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati kalian. Ayat hafalan untuk minggu ini untuk kelas kecil, kelas bayi sampai dengan kelas 3 SD dari Mazmur 138 ayat 1a. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Untuk kelas besar, kelas 4 SD sampai dengan kelas 6 SD dari Mazmur 138 ayat 1. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Aku akan bermazmur bagimu. Adik-adik, ingat ya untuk sebutkan ayatnya di awal dan di akhirnya. Bagi adik-adik yang bayi sampai kelas balita, minta tolong mama dan papa untuk bantu menghafal. Sekali lagi, ingat untuk kirimkan video kamu menghafal ayat ke WhatsApp grup sekolah minggu dan juga foto kamu waktu kamu beribadah di rumah. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, jaga kesehatan dengan sering mencuci tanganmu dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Atau pakai hand sanitizer. Kalau keluar rumah, ingat pakai masker dan jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik, terima kasih untuk yang sudah menghafalkan ayat hafalan yang kemarin. Nah, kakak berharap semoga adik-adik terus tambah semangat ya menghafal, dan kami juga mengucap syukur buat orang tua yang sudah mensupport anak-anak sehingga anak-anak kita tambah hebat di dalam menghafal. Nah, hari ini kita juga mau menutup ibadah kita hari ini dan kita mau berdoa untuk adik-adik kita yang berulang tahun. Ada 4 orang loh adik-adik. Yang pertama Jason, yang kedua Lena Ruth sama Yabesi Giai. Sorry. Nah, hari ini ada hari ini kita mau menutup ibadah kita
kita mau berdoa juga untuk adik-adik yang berulang tahun. Nah, ada 4 adik-adik kita yang berulang tahun hari ini, yaitu yang pertama Jason, yang kedua Lena Ruth, yang ketiga Princess, yang keempat Vanessa Grace. Nah, sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya, nanti kakak yang pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan terus masih memberikan kesempatan untuk kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menjamah dan melawat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan begitu setia, menjaga dan memelihara kami. Dan mujizat-Mu juga tidak akan pernah berubah. Mulai dari sekarang, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk Mama, Papa yang sudah mendampingi kami dan sudah mensupport kami sehingga kami semakin hari semakin menjadi anak-anak yang hebat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun hari ini. Kami percaya Tuhan juga begitu setia, memelihara, menjaga dan melindungi. Terima kasih Tuhan sudah menambahkan usia mereka setahun sehingga mereka semakin hari semakin setia dan semakin taat di dalam mengiring Tuhan Yesus. Terima kasih, biarlah lewat umur yang Tuhan tambahkan, dia juga Tuhan berikan kepintaran, Tuhan berikan semakin hari semakin takut dan setia kepada Tuhan dan semakin setia kepada orang tua. Kami juga berdoa ya Tuhan, masa depan mereka Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Dan kami berdoa buat orang tua, biar Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, orang tua boleh menjadi teladan dan menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah minggu depan kami boleh kembali hadir bersama-sama dengan teman-teman kami untuk kami sekolah minggu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.